Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan hadratis Syekh Sultanul Auliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ila hadratis Syekh Uddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani ila hadratis Syekh Muhammad Nawawi bin Muhammad Umar al-Jawi rahimahullah nafa'ana wa ila hadratis Syekhina Mutarashaf Abdul Ghafur al-Balaghi Syekhina Masyhur Syekhina Syamsul Syekhina Majid Syekhina Syukri Syekhina Mahfud Syekhina Rashid Syekhina Munir Syekhina Abdullah Baqi Syekhina Nasruddin Syekhina Mabruk Syekhina Mahbub Syekhina Syuruddin Syekhina Abdul Fadl Syekhina wa nafa'ana bi ulumihim wa bantana bi asrarihim ila man hadara fi hadal majlis mubarak al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة السادسة utawi maqalah kang kaping 6 iku an Abdillahi bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an muga-muga ridhoni paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Mas'ud dawe Ibnu Mas'ud ngene kam min mustadrijin pirang-pirang saking wong kang den wong mustadrajin wong kang istidrat paring istidrat lho apa ya wong kang den lulu ay makhudin tegese wong kang den alap iku ditatrapi disiksa pelan-pelan qalilan khali sithik nggal sithik bin ni'mati kelawan nikmat ai bi aksariha tegese kelawan akeh nikmat alaihi ing atase mustadrajin wa kan mim maftunin lan pirang-pirang saking wong kang den fitnah dicoba fitnah ai mumtakhinin tegese wong kang den coba mumtahanin bil balai kelawan bilahi bis sanai kelawan pengalam ai bikasrati sana innasi tegese kelawan akeh pengalame menungso alaihi ing atase maftunin atau mumtahanin wa kam lan pirang mim maghrurin nek istilah lapat dari yang jatuh dari istifham biasanya dimaknani diterkipi tamyiz itu apa nih gitu ya wa kam mim maghrurin lan pirang-pirang apane ngene wong kang den bujuk ki maksude ngene ay mutmainnin tegese wong kang anteng apa qalbuhu atine maghrur fid dunya ing dalam dunya wa ghafilin lan lali bil akhir minal akhirati saking akhirat bisitri kelawan den tutupe aib bisitri kelawan den tutup kelawan penutup aib bisitrillahi tegese kelawan tutupi Allah atau oleh nutupi Allah uyubahu ing pira-pira celone makrur alaihi ing atase makrur
Niki makalah pertama. Dawai Ibnu Abdullah bin Mas'ud ini. Berapa orang yang sudah tertelanjurin, ditelanjurin, dilulu dengan cara diberi beberapa nikmat. Ditelanjurin itu artinya dia tidak sadar bahwa nikmat itu diambilnya sedikit demi sedikit, entah itu dalam segi barokah mulai kurang, kebaikannya mulai kurang, meskipun nikmatnya kita oke. Ini oke. Artinya wong dilulu dengan nikmat itu gak kerasa, gak kerasa. Lan pirang-pirang wong sing dicoba dengan bentuk pengalembono, pemuji. Artinya wong iku janjane dicoba karo Gusti Allah, dikei bala. Cuma dalam bentuk pujian dari manusia. Ya. Kan jarang nek wong iku wis apalagi tengah karir yang mulai melencing, naik daun, semua orang memujinya, nggak ada yang bilang aku sedang dicoba Allah, nggak enak. Sehingga yo rezekiku lagi naik, biasanya kan. Padahal itu artinya den maftun, dicoba di Gusti Allah dengan bentuk banyak pujian dari manusia. Hati-hati. Terus wakam makrurin, banyak juga orang yang sudah tertipu dengan bentuk Allah tutupi aibnya. Ini biasanya orang merasa baik, merasa hampir tidak mempunyai aib, padahal Allah tutupi rapat-rapat aibnya itu. Posisi dia sebetulnya tertipu. Makanya kalau insya Allah dalam kitab Ihya itu ada salah satu ulama, bahkan cerita ning kono penggawean Sayyidina Umar selalu menanyai orang-orang itu tentang aibnya. Menurut sampean apa yang kurang baik dariku? Apa yang kejahatanku? Apa sing kurang terhadap aku? Jadi selalu takon hal-hal sing mengenai kekurangannya. Nah, wadai kan malah takon keapiane. Ketika orang itu menceritakan kekurangan atau aib dari Sayyidina Umar, malah dikasih hadiah. Malah dikasih hadiah. Ada salah satu mungkin sahabat beliau namanya Sulaiman, Salman. Ditanya tentang apa yang kamu ketahui tentang aku berkenaan kekuranganku. Mboten nonton, enggak ada. Jenengan niku tiyang hebat. Wah, malah akhirnya gak ditakoni kan. Wah, enggak fair kamu itu, ibaratnya gitu. Akhirnya suatu saat Sayyidina Sulaiman itu menceritakan ada sih tuan yang menurut saya kurang baik untuk diri seorang khalifah. Apa? Diceritakan saat itu, engkau makan dengan lauk 2 macam. 2 macam lauk ini aja sudah terbilang tercela. Artinya sudah terbilang wis makan enak lah. Itu diterangkan begitu. Jadi dua macam lauk aja itu sudah terbilang makan enak-enakan. Akhirnya saya Sulaiman tadi dikasih hadiah juga Sayyidina Umar. Ada pula cerita seorang ulama di masanya, yaitu ulama besar di masanya. Itu aja begitu, setiap orang ditanya tentang kejelekannya. Orang ini kan nggak terbuka, apalagi di depan orang langsung kan nggak terbuka. Rata-rata kan begitu. Akhirnya beliau itu malah menghindar.
Kalau begitu saya sudah aja lah nyepi. Orang-orang sini nggak fair, nggak ada yang mau menceritakan kejelekanku. Jadi maunya kebaikanku aja yang diceritakan. Nah itu. Saking pinginnya hati-hati, hati-hati ini saking supaya orang itu mau menceritakan kejelekannya. Itu kalau ulama dulu yang dilakukan begitu. Itu kalau awak dewe nenek begitu ada orang cerita tentang kejelekan, oh ngerasani gue, kan gitu. Macamnya kayak dia, alhamdulillah. Jadi sampean dono kekuranganku, supaya nanti bisa segera memperbaiki. Di sana gitu. Jadi banyak orang yang tertipu lantaran ditutupi aib karo Gusti Allah. Ini, gitu. Jadi banyak orang yang terlulu ditelanjurin Gusti Allah dengan diberi nikmat. Banyak orang yang terfitnah atau dicoba dengan Gusti Allah dalam bentuk pujian dari manusia. Ini yang membuat kita terbuai. Rata-rata begitu. Pujian hanya membuat kita akan semakin sombong, lupa diri. Nah, makanya kalau ada kesalahan, andaikan ada kesalahan luput, nemu itu luput. Kalau hubungannya dengan Gusti Allah, ya lebih baik jangan dicerita-ceritakan. Apalagi kalau kita melakukan dosa, lalu banyak orang diceritain. Kira mestinya kalau Gusti Allah ditutupi, malah dia cerita-ceritakan kepada orang lain. Ini yang susah untuk dihapus. Sekali orang diceritain begitu kan eling. Padahal kalau Gusti Allah karepnya ditutupi. Ini. Itulah makalah yang ke-6 dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Baik,